Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, sehingga kami boleh bangun dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami pada pagi hari ini, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang pertama sampai kedua. Demikian kesaksian firman Tuhan. Aku menasehatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Gembalakanlah domba-domba Allah. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang menggembalakan domba sangat identik dengan pengajaran kekristenan, bahwa seorang pelayan, seorang hamba Tuhan selalu dikaitkan dengan yang namanya menggembalakan domba Allah. Dan menggembalakan domba Allah adalah suatu pekerjaan mulia, karenanya cara menggembalakannya berbeda dengan gembala dunia. Gembala adalah salah satu jabatan rohani yang Allah berikan kepada seseorang. Bisa kita bandingkan dalam Efesus 4 ayat 11. Mandat untuk memimpin sebagai gembala bukan diberikan dari domba-domba, melainkan diberikan dari Allah. Oleh karena itu, seorang gembala tidak dapat menerapkan secara mutlak seluruh prinsip-prinsip kepemimpinan dunia dalam menggembalakan. Gembala juga seorang pemimpin, tetapi dalam menggembalakan, seorang gembala harus dengan sukarela, tidak dengan paksa atau terpaksa, karena menjadi gembala merupakan kehendak Allah, dan domba-dombanya juga kepunyaan Allah yang dipercayakan untuk digembalakan. Ketika menggembalakan dengan rasa terpaksa, maka domba-dombanya akan merasakan dampaknya secara langsung. Petrus dalam nats ini menyampaikan bahwa dia menasihati para penatua di antara orang-orang percaya pada saat itu, bahwa dia sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang mana dia beriman bahwa nantinya dia mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Petrus sebagai saksi penderitaan Kristus, sebagai salah satu murid yang dipercayakan oleh Yesus. Ketika Yesus bangkit, Yesus memberikan pertanyaan sebanyak 3 kali kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Sampai dengan 3 kali. Lalu pesan Tuhan Yesus kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Menggembalakan kawanan domba sebagaimana yang disampaikan Petrus dalam nats ini adalah dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Kita semua orang percaya juga bagian dari penggembalaan. Penggembalaan seorang suami adalah menggembalakan istri dan anak-anaknya. Seorang bos dalam perusahaan adalah seorang gembala di tengah-tengah perusahaannya. Seorang pemimpin di RT atau RW merupakan gembala di tengah-tengah masyarakat, rukun tetangga dan rukun warga. Seorang abdi Allah, seorang hamba Tuhan adalah gembala di tengah-tengah gerejanya. Maka dimanapun Tuhan tempatkan kita, mari kita hidup menggembalakan. Salah satunya hidup penggembalaan itu terlihat dari bagaimana hidup saling menasihati, saling mengingatkan bagaimana
Tuhan mau menuntun, membimbing umatnya untuk semakin dekat dengan Dia. Penuntunan Tuhan harus tampak dari cara hidup gembala, dari nasihat yang disampaikan oleh gembala, sehingga kawanan domba tersebut terus bertumbuh. Saya mengutip beberapa kata-kata motivasi. Yang pertama dari Terry Kiem, seorang penulis, berkata, pada akhirnya semua orang hanya sibuk mengurus dirinya sendiri, kepentingan dirinya, untung rugi, uang, popularitas, tapi hanya yang tetap peduli saling menasihati yang benar-benar beruntung. Lalu Agim berkata, betapa indahnya budaya saling mengoreksi, menasihati dan mengingatkan dalam kebaikan, karena dari sanalah rasa percaya diri akan tumbuh. Mari kita saling menasihati dan hidup saling berdampingan di tengah-tengah lingkungan dimanapun kita berada, dan jadilah gembala yang baik. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang mengerjakan tugas kami sebagai gembala kawanan domba, hidup saling berdampingan dan saling menasihati. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.